Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang indah ini kami mengangkat sebuah judul Nabi Khidir adalah fiktif atau dongeng belaka. Sudah kita dengar bersama selama ini tentang kisah-kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam Al-Quran, yang mana dikisahkan pertemunya Nabi Isa dengan Nabi Khidir. Diceritakanlah, didongengkanlah kepada kita semasa kita ngaji di kampung-kampung kita dahulu. Seolah-olah semuanya itu hanyalah dongeng-dongeng dan cerita-cerita masa lalu yang ada di dalam Al-Quran. Kita tak pernah bisa membuktikan, kita tak pernah menyaksikan apapun yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tentang manusia tempo dulu, manusia zaman dahulu. Sehingga di dalam hati kita menganggap itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Akan tetapi sesungguhnya Al-Quran itu hak adanya. Makna dari hak ini sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Karena Al-Quran itu berasal dari masing-masing diri manusia. Coba kita hayati. Bila tak ada kita, apakah ada Al-Quran yang tertulis itu, yang tebal itu? Bila tak ada kita, apakah kita bisa menyaksikan bacaan-bacaan Al-Quran? Jadi adanya Al-Quran itu karena adanya diri kita. Maksud tujuan dari Al-Quran itu sendiri supaya kita kembali kepada diri kita sendiri. Dituntun dengan kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Dan dituntun oleh Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika enak-enak naik kapal yang bagus, tiba-tiba setelah itu kapalnya dibocorin. Sehingga terjadi kontradiksilah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musanya tidak terima karena Nabi Musa masih berhukum syariat saja waktu itu. Nabi Musa hanyalah berhukum logika apa yang disaksikan oleh kedua matanya, yang disaksikan oleh kedua telinganya. Nabi Musa masih melihat makhluk yang ada di luar dirinya. Sehingga terjadi sebuah kontradiksi. Tidak cocok dengan hawa nafsu Nabi Musa saat itu. Dikisahkan lagi, kemudian ketika berjalan-jalan ada anak kecil, tiba-tiba dibunuh anak kecil itu oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Musa pun juga komentar atau kontradiksi di dalam hatinya. Nabi kok begini? Nabi kok tak sesuai syariat? Nabi kok membunuh? Itulah ungkapan-ungkapan hati
di dalam hatinya Nabi Musa saat itu. Sehingga Nabi Musa berontak. Nabi Musa merasa tidak cocok ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Khidir saat itu. Karena secara logika, karena secara syariatnya tidak cocok dengan hawa nafsu Nabi Musanya saat itu. Nabi Khidir sudah berpesan di awal, nanti Musa, kamu tak akan pernah kuat untuk mengikuti aku. Kamu tak akan pernah kuat untuk belajar denganku. Berhubung Nabi Musa ngotot, ngeyel, maka diajaklah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Dan terbukti di setiap perjalanan Nabi Musa selalu ngeyel, selalu protes, selalu kontradiksi hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian bila kita hayati seperti selama ini, maka itu semua hanyalah cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Hanyalah cerita dongeng-dongeng, kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Karena kita masih selalu dan selalu membaca ayat-ayat setan yang ada di dalam hati kita. Karena kita selalu kehadiran, kewujudan, kehidupan, dan kekuasaan iblis yang ada di dalam hati kita. Sehingga semua yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya serba bohongan, serba dongeng belaka. Tidak pernah kita saksikan dengan senyata-nyatanya. Karena kita selama ini menjadikan pemimpin setan dan iblis di hati kita daripada menjadikan pemimpin Allah yang telah menciptakan kita. Karena itu kitab sucinya Allah, maka bila Allahnya gaib, maka kitab sucinya pun gaib. Tak nyata, tak jelas, hanya dongeng saja. Jangankan kitab sucinya Allah, jangankan Al-Quran, Allah saja didongeng-dongengkan. Seolah-olah Allah itu, Tuhan itu hanya dongeng belaka. Karena di dalam hati kita selama ini sudah nyata. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan siapa? Hawa nafsu kita sendirilah yang berperan sebagai Tuhan selama ini. Jadi menganggap semua hanyalah dongeng-dongeng belaka. Sebelum kita melanjutkan apa yang dimaksud Nabi Khidir itu, apa hikmah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir selama ini. Marilah kita berlatih dahulu, tenang dahulu, enjoy dahulu, kita masuk ke dalam diri kita agar apa yang dipaparkan di dalam uripi Allah ini, agar kita mudah di dalam memahaminya, agar mudah kita di dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Marilah kita hening-heningkan diri kita di hati kita supaya kita kembali kepada Allah. Mengheningkan cipta, mulai silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita lanjutkan. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu semua apapun kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sebenar-benarnya adalah kisah-kisah masing-masing manusia yang ada di dalam hatinya. Selama ini kita menjadi rasulnya setan. Selama ini kita menjadi utusan-utusan setan. Selama ini kita menjadi pesuruh-pesuruh setan yang mana kita selalu disuruh, kita selalu diutus, kita selalu dirasul, dan kita selalu diperbudak oleh iblis dan setan untuk selalu dan selalu menjauh dari Tuhannya. Jadi kita selama ini selalu berkhianat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kenapa kita berkhianat? Karena kita menjadi nabinya, karena kita menjadi rasulnya selama ini hanyalah menjadi nabi dan menjadi rasulnya hawa nafsu kita sendiri. Menjadi nabi dan rasulnya iblis dan setan yang mana di dalam hati kita selalu congkak dan sombong kepada Allah.